utamanya dari Pak Rina atas mensupportnya acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dan yang saya hormati Aden Khairil serta orang darat dan KKN Telu beserta keluarga besar kru Telu yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimana kita telah diberi rahmat, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Hari ini puasa bersahabat, tidak hujan. Dan tak lupa kita kirim sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi syafaatnya selamat dunia dan akhirat. Amin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, kita teman-teman atau ibu-ibu yang melalui IKA yang sudah datang acara ini dalam rangka menghormati besok tanggal 16, tanggal 27 Rajab memperingati hari Isra Mi'raj, di mana kita meyakini dan mengakui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah kita telah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kita yang meyakini insya Allah kita semua dapat hidayah dan inayahnya serta syafaatnya. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih khususnya ibu-ibu yang mewakili Ibu Ika yang sudah hadir. Semoga kita semua di sini selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, yang belum jodoh dapat jodoh, yang sudah cukup satu aja. Amin. Dan saya sebelumnya, saya pribadi saya atau teman-teman yang sudah menyiapkan, minta maaf, mungkin acara ini memang acaranya sangat sederhana, tapi yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Biasanya kita pakai hidro, pakai speaker, tapi karena ini acara sangat mendadak dan saya baru datang kemarin, jadi planningnya belum matang. Yang penting kita sudah bisa melaksanakan acara Isra. Dan saya sangat ucapkan terima kasih pada teman-teman yang kemarin melakukan mancing acara mania sehingga bisa untuk menghidangkan acara hari ini, ikan pancingan dari teman-teman sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Untuk meningkat waktu, saya nanti langsung serahkan untuk acara ini. Pertama baca ayat suci Al-Quran, terus yang kedua nanti langsung aja sama Pak Ustadz Sikon untuk mengisi tausiah acara ini. Saya terima kasih dan saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kapten, supervisi semuanya, anggota KMP Tulutelo yang kami hormati dan kami muliakan, kepada ibu-ibu IKK dan juga beserta seluruh keluarganya di IKK salah ya, maaf ya. Ibu-ibu, saya berdiri apa saya duduk, Bu? Duduk aja. Biasanya dibuat supaya berdiri gitu. Berdiri aja ya, Pak. Dibuat supaya berdiri ya tadi. Yang mudah-mudahan semuanya yang hadir semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita ucapkan dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa memperingati yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan Rajab ini kemuliaannya itu bukan sekedar hanya Isra Mi'raj. Akan tetapi bulan Rajab ini yang pertama kata Nabi, inna sahra Rajaba sahrullah wa sahra sa'bana sahri wa sahra ramadhana sahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan Sa'ban itu adalah bulanku kata Nabi, dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan umatku. Yang pertama kemuliaan Rajab itu terdapat dari hurufnya. Yang pertama huruf Ra yang artinya adalah rahmatullah atau kasih sayang Allah. Yang kedua adalah huruf Jim yang berarti adalah jirmul abdi, dosa-dosa seorang hamba. Dan yang ketiga adalah huruf Ba yang berarti birullah, adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah bulan Rajab ini mengatakan bahwasanya Allah itu berfirman kepada kita, wahai hambaku semuanya, sebesar apapun dosa-dosa kalian, ketika di bulan Rajab ini kalian bersungguh-sungguh minta ampun kepadaku, memperbanyak istighfar, maka niscaya aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Ini kemuliaan bulan Rajab. Yang kedua, kemuliaan bulan Rajab itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan yang namanya Nur Muhammad, yang dimana Nur Muhammad ini Allah simpan di satu tempat. Ketika tanggal 10 bulan Rajab, Allah pindahkan Nur Muhammad itu masuk ke dalam rahimnya ibundanya beliau, yaitu Siti Aminah. Itu pas berketepatan tanggal 10 bulan Rajab. Yang ketiga kemuliaan Rajab itu sendiri adalah dilahirkannya sahabat yang berani perang, tidak pernah menyembah berhala, sahabat yang paling muda, yang paling gagah berani di dalam perang, dan juga paling cerdas keilmuannya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu juga berketepatan sekitar tanggal 16 bulan Rajab. Dan yang keempat kita ketahui bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 27 bulan Rajab itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa yang pertama oleh Allah diucapkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memakai kalimat Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha. Intinya Isra Mi'raj ini orang Islam harus menanggapi dengan keimanan. Karena tidak mungkin Rasulullah bisa terbang, Rasulullah bisa sampai ke langit Sabtuju, sampai mustawa bertemu Allah tanpa izin Allah. Ya seperti diibaratkan ada semut yang satu malam itu kemudian semut berada di kantongnya Pak Kapten Budi.
Kemudian Kapten Budi ke Padang naik pesawat. Cuma berapa jam balik lagi ke Bengkulu. Kemudian semut tadi cerita sama kawan-kawannya bahwa sudah dari Padang. Ini kalau antar semut yang mendengarkan dan semut berpikir dengan pikiran semut, tidak akan mungkin seekor semut bisa ke Padang dalam satu malam. Tapi kalau semut tadi berpikir ikut sama manusia, masuk di dalam kantong bajunya, naik pesawat, kemudian balik lagi masih berada dalam kantong bajunya, kemudian turun satu malam pun, jangankan satu malam, naik pesawat cuma 2 jam aja bolak-balik juga bisa. Artinya ketika Isra Mi'raj itu bukan Rasulullah terbang, akan tetapi dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengendarai burak, ditemani oleh malaikat Jibril, dan diajaklah untuk jalan-jalan. Nah, makanya ini ada filosofinya, ibu-ibu. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'rajnya terjadi ketika dikatakan Yaumul Husni, yaitu ketika Rasulullah hari tahun-tahun duka, di mana 2 orang yang paling melindunginya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Siti Khadijah, istri beliau yang telah mendanai beliau untuk berjuang. Yang kedua adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Thalib. 2 orang ini sangat berjasa melindungi, yaitu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya filosofinya begini, ketika kita susah, ketika kita banyak masalah, maka paling utama adalah, ada yang nafsirkan jalan-jalan. Kata orang kalau menghilangkan stres itu jalan-jalan. Kalau bagi saya salah. Soalnya begini Bapak Ibu, bapak-bapaknya cari uang terus sebulan nggak berhenti, kemudian jalan-jalan menghabiskan uang. Habis uangnya masuk rumah lagi stres lagi karena uangnya sudah habis. Makanya di sini Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi di waktu malam antar masjid, yaitu Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau banyak masalah, pusing, stres, jalan-jalannya masuk masjid alias iktikaf dalam masjid, kemudian sampai tertidur dalam masjid, zikir sampai di dalam masjid. Ibaratnya gitu. Kenapa? Menghindari stres, apalagi sudah diomali istri di rumah. Lebih baik ke masjid, kemudian sampai tidur di dalam masjid. Itu termasuk menghilangkan stres. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah wahyu namanya sholat. Sholat ini ada beberapa arti. Yang pertama artinya menurut bahasa Arab. Arti sholat artinya adalah doa. Kita hamba gak bisa apa-apa kalau sholat menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Yang kedua, arti menurut syara orang sholat itu adalah ibadah yang dilakukan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dulu ada seorang profesor dari luar negeri, tepatnya dari Spanyol kalau nggak salah. Spanyol itu kalau enggano lurus saja naik kapal feri, insya Allah sampai. Lurus saja pokoknya, nggak tahu kapan nyampe. Yang penting nyampe. Ini beliau pernah mengoreksi begini. Jadi tentang kesehatan manusia itu salah satu trik olahraganya adalah apabila seseorang itu meletakkan kepalanya di dasar tanah, yang kemudian terjadi yang namanya pompa darah itu masuk ke dalam kepala. Kemudian dia berdiri untuk memompa darah tersebut itu menyalur ke dalam seluruh badan. Ini kalau dilakukan berulang-ulang, orang ini akan sehat jasmani rohaninya luar biasa. Dan ternyata profesor tersebut itu mengakui bahwa gerakan sholat itulah yang menyebabkan seseorang itu akan sehat dengan sempurna. Apalagi ditambah sholat malam atau sholat tahajud, yang ketika malam hari orang tersebut itu semua tidur, kita bangun, kemudian sujud itu dilamakan. Ketika sujud dilamakan, itu darah semua yang berada di kaki akan sambung ke kepala, akan menuju kepala semua. Ketika dia duduk, darah akan menyebar, masuk lagi, ibaratnya pembersihan darah. Makanya orang ahli sholat malam, orang ahli tahajud, ahli sholat sunnah seperti Rasulullah
tidak akan kena penyakit yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia olahraga, memompa darahnya senantiasa menjadi bersih. Makanya ibu-ibu kalau pusing-pusing, maka kebaiknya kan harus sholat, apalagi sholat malam. Nah, ternyata ada rahasia lagi Bapak Ibu. Di dalam berwudu, ternyata tetesan air wudu ini ketika kita mau sholat mengandung termasuk para malaikat, mengandung cahaya-cahaya yang ditimbulkan ketika kita basuh wajah. Makanya ada satu amalan ketika misalkan ibu-ibu khawatir dengan suaminya aneh-aneh nanti ketika bekerja, maka kasih minum air wudu ibu. Ya, dikasih minum, ketika basuh wajah itu ditampung airnya, kemudian dibikinkan kopi, kopinya suguhkan bapaknya. Insya Allah perjalanan kemanapun yang diingat wajah ibu. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Kalau nggak digoda wanita lain. Nah. Kalau punya anak kurang cerdas juga katanya air wudhu juga. Ketika basuh wajah orang tuanya ditampung, bekas air wudhu itu diminumkan anak kita. Insya Allah otaknya nanti agak cerdas. Anak nakal juga begitu. Anak kok nakal kayak nggak bisa diatur. Maka salah satu amalannya adalah menampung air wudhu ketika basuh wajah itu diminumkan kepada anak kita yang nakal. Kalau anaknya yang nakal diminumkan anaknya, kalau suaminya yang nakal diminumkan suaminya, kalau istrinya yang nakal diminumkan istrinya. Tapi jangan langsung diamalkan, sudah ketahuan itu masalahnya. Sudah direkam sama bapak-bapak. Kok tiba-tiba bikin kopi ini tanpa ada sebab. Makanya salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam Islam itu cuma sholat. Kalau zakat itu bagi yang mampu atau genap 1 nisab hartanya. Kalau puasa pun orang harus sehat jasmani rohani. Kok punya penyakit yang parah tidak sanggup puasa, diganti dengan membayar fidyah. Berangkat haji pun itu ada kalimat bagi yang mampu, baik itu jasmani, baik itu kesehatan maupun ongkos. Kalau nggak mampu ongkos, kita sebagai orang yang tidak mampu berangkat haji boleh sholat Jumat berturut-turut 40 kali, udah 1 haji 1 kali. Itu termasuk yang nggak punya duit. Maka hajinya saya haji berangkat Jumatan, itu sudah termasuk haji. Tapi urusan sholat, orang yang masih sehat wajib sholat, orang yang sakit juga wajib sholat, di rumah wajib sholat, bepergian jauh juga wajib sholat. Orang sehat sholat wajib berdiri, orang sakit boleh duduk tanpa berdiri. Sakitnya tambah parah boleh sholat dengan cara berbaring. Tambah parah lagi cukup isyarat mata, yang penting menghadap kiblat. Isyarat mata nggak bisa, maka kita tutup dengan kain kafan, kita sholati bareng-bareng. Berarti ini sudah nggak ada nyawanya, karena sudah tidak bisa isyarat mata. Sholat wajib memakai penutup atau menutup aurat. Bagi perempuan auratnya semua wajah dan juga badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi laki-laki auratnya cukup pusar sampai lutut. Makanya bapak-bapak sholat duhur kayak gini kok panas dalam kapal peringatan, ya sudah nggak usah pakai baju nggak apa-apa. Yang penting pakai sarung atau celana, tutup pusar sama lutut, ngadap kiblat, sudah sholat boleh. Tapi kalau ibu-ibu nggak boleh, harus pakai mukena yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Kalaupun ada masalah, misalkan suatu saat mohon maaf, misalkan dia kebakaran rumah, nggak ada baju sama sekali, cuma baju satu yang dipakainya, yang kemudian bajunya misalkan punya anak kecil, dikencingi najis, lalu bagaimana dia melaksanakan sholat? Maka para ulama itu ada yang sepakat, orang yang tidak punya penutup badan sama sekali boleh sholat dalam keadaan telanjang bulat. Tapi tidak ada di situ saja, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, boleh sholat telanjang bulat asalkan tidak jamaah di masjid. Jadi nggak boleh bapak-bapak berangkat ke masjid nanti sholat dalam kondisi telanjang bulat. Apalagi minta soft yang paling depan belakang imam. Kasihan yang belakangnya kena foto, rukuk kena foto, sujud kena foto. Apalagi ibu-ibu sholat telanjang bulat, jangan bu, nakut-nakuti kapten. Jadi nggak boleh. Yang kedua, sholat telanjang bulat boleh dalam ruangan yang gelap gulita, nggak ada cahaya, sehingga orang yang sholat itu sendiri tidak bisa melihat warna kulit dan bentuknya. Maka Bapak Ibu,
yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi itu mengatakan, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Besok di hari kiamat yang pertama dilihat buku catatan kita itu tentang sholat. Ketika sholatnya baik, dijaga, tidak pernah ketinggalan, umpama dia ketinggalan di kodok, nggak pernah telat 5 waktunya, maka amalan yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak dijaga, maka amalan yang lain tidak dianggap baik. Sampai hadis yang lain mengatakan, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, Allah kasih bonus 5. Allah kasih bonus 5. Allah muliakan dirinya dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah angkat kesempitan dalam urusan ekonomi. Orang itu urusan ekonomi, mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan masalah banyak dan sedikitnya hasil yang kita dapatkan. Itu juga penting. Tapi urusan ekonomi itu termasuk hati yang menerima dengan apa yang kita dapatkan. Maka ketika orang ahli sholat senang menjaga sholatnya, mungkin pandangan orang itu ekonominya biasa-biasa saja, tapi hatinya merasa cukup. Berbeda dengan orang yang hatinya tidak merasa cukup, itu seperti meminum air laut. Semakin dia minum semakin haus. Seperti itulah dunia. Kalau tanpa kita sholat, dunia yang kita cari ini termasuk tidak akan kurang, tidak akan cukup-cukup dalam perasaan kita. Padahal orang menilai, oh, orang ini enak, gajinya besar segala macam, tapi bagi kita masih kurang terus. Mungkin diantaranya kita lalai dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, kata Nabi, orang yang menjaga 5 waktunya di dunia, besok ketika dia mati, Allah akan luaskan kuburnya. Bukan berarti kalau luas kuburnya itu yang harusnya 1 meter jadi 5 meter tuh enggak. Tapi Allah luaskan di dalam makamnya, di dalam alam barzahnya sana. Tidak sempit. Boleh dibuktikan nanti kalau sudah mati. Enggak tahu Bapak Ibu yang duluan saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu yang duluan. Pasti akan mati. Nanti akan merasakan mana yang sempit, mana yang longgar. Yang ketiga, orang yang menjaga sholatnya senantiasa bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Yang keempat, orang yang menjaga sholatnya itu menerima buku amal catatannya dengan tangan kanan. Dan yang terakhir, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, maka Allah masukkan surga lewat Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar sampai ke dalam pintu surga. Dan salah satu ancaman kata Nabi, orang yang tidak mau menjaga sholatnya ketika sakaratul maut, kata Nabi, itu salah satu penyebab orang yang sakaratul maut sangat-sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Dia akan terasa haus luar biasa. Sampai kata Nabi, seandainya laut itu tawar menjadi air yang tawar, dimasukkan ke dalam tenggorokannya orang yang lalai dalam sholat, maka air satu laut itu seluruh dunia tidak akan bisa membasahi tenggorokannya. Saking hausnya orang yang sakaratul maut tapi melalaikan yang namanya sholat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang terakhir ada salah satu kisah Umar bin Khattab ketika menyolati seorang jenazah yang meninggal dunia, sudah dimasukkan keranda. Kemudian Umar bin Khattab itu beliau nyolati jadi imam. Ketika sedang nyolati, takbir pertama itu kerandanya itu kayak goyang-goyang keranda. Tambah takbir yang kedua, goyang-goyang tambah kencang. Ketiga, keempat tambah kencang. Setelah selesai salam, Umar bin Khattab memerintahkan sahabat, tolong sahabat buka, ada apa dalam keranda. Pas dibuka, ternyata kondisi mayat itu sedang dililit ular. Dililiti ular mau dimakan. Setelah itu Umar tuh kaget, langsung ngambil pedang, kemudian ingin menebas ular tersebut. Ular tersebut langsung dengengek, bahasa dengengek apa bahasanya? Langsung kaget, langsung melototi Umar. Hei Umar, apa yang mau kau lakukan? Ular tadi bisa ngomong. Lah kenapa kamu di sini, kata Umar? Saya sini, saya melilit jenazah ini karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini semasa hidupnya ada 3 dosa yang dia langgengkan sampai dia mati belum tobat. Yang pertama, tarikus sholat, tidak pernah mengerjakan sholat.
Yang kedua, wahai Umar, tarikuz zakah, dia orang kaya tapi tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang miskin. Dan yang ketiga, dia karohiyatul ulama, dia sangat membenci para alim ulama, membenci para nabi. Maka Allah mengutus aku untuk melahap jenazah tersebut. Akhirnya sama Umar ditutup keranda lagi, berangkatkan cepat-cepat ke makam, biar siksaannya diteruskan oleh ular tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa melaksanakan sholat meskipun belum sempurna. Misalkan mungkin ibu kaget ya pakai speaker, tapi ini memang speakernya tadi lagi rusak, tidak bisa dipakai. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz suaranya juga ganda, bisa dengar semua. Seperti lebih speaker yang kecil. Tapi sudah alhamdulillah acara ini yang penting sudah terlaksana. Bahwasanya kita orang Islam tetap memperingati dari Isra Mi'raj, apa yang dirasakan Nabi kita nanti masalah, karena harapan kita semua mendapat syafaatnya sehingga selamat. Ayo Kem. Oh iya. Ki.